Baik, kita akan masuk ke dalam konsep filsafat ilmu. Nah, kembali kepada yang kemarin saya katakan bahwa kita bicara filsafat ilmu maka tidak bisa melepaskan diri dengan kondisi kita sebagai manusia. Ya, manusia diciptakanlah sebagai makhluk yang mulia dibandingkan tumbuhan dan binatang. Salah satu keunggulan yang kemarin saya sampaikan adalah kita itu diberikan akal budi, ya, yang mana kemudian manusia itu disebut sebagai Homo sapiens, yaitu makhluk yang berpikir, ya, makhluk yang bisa mengelola akal budinya untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran, ya. Dengan kodratnya seperti ini, maka naluri manusia untuk belajar itu lebih tinggi, ya. Semangat belajar manusia terungkap dalam sebuah pernyataan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, artinya kita itu ketika menuntut ilmu tidak dibatasi usia. Ya, beberapa waktu yang lalu di UGM itu ada seorang ibu yang lulus S1 dalam umur 67 tahun. Ya, jadi S1 67 tahun. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Kalau program beasiswa pemerintah mungkin masih ada batasnya. Contohnya misalnya programnya baru program sampai sekarang 12 tahun. Kalau dulu kan 6 tahun, kemudian 9 tahun, sekarang 12 tahun, ya. Nah, jadi masih ada beasiswa-beasiswa yang lain yang bisa diambil oleh kita ketika kita mau apa namanya mengambil beasiswa, ya. Demikian juga swasta juga menyediakan banyak beasiswa, ya. Di UKSW itu banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan beasiswa, ada yang full. Full itu artinya dapat uang kos, dapat uang kuliahnya, dapat uang sakunya, dapat uang bukunya. Hanya memang apa persyaratannya sangat berat, ya. Orang harus IP-nya itu kalau nggak salah harus 3,5, ya. Dan kalau sampai IP-nya turun, ya semester depan sudah tidak dapat lagi. Tapi itu memacu orang, ya, memacu orang yang suka belajar, ya, dan mungkin juga dari sisi keuangan dia eh, belum mampu banget sehingga dia ambil kesempatan itu, ya, jadi semuanya dapat. Tapi ada juga beasiswa-beasiswa yang tidak apa tidak terlalu berat, ya, karena hanya mendapat bagian, mungkin hanya dapat uang kosnya saja atau dapat uang bukunya saja, jadi tidak terlalu memberatkan. Tapi kalau mau yang ambil yang full itu biasanya berat tuntutannya, ya, tuntutannya, ya. Nah, untuk mendapatkan ilmu maka seorang harus berusaha, ya, karena ilmu tidak datang dengan sendirinya. Ya, jadi untuk bisa kita mendapatkan ilmu, paling tidak kita menyiapkan diri, ya, diri kita harus siap belajar, kemudian menyediakan waktu. Ya, waktu itu relatif, ya. Saya kalau di rumah itu sehari cuma belajarnya 2 jam, nggak lebih, karena masih harus dipotong dengan pelayanan di gereja dari jam 8 sampai jam 2 siang. Belum nanti sore kalau pas ada jadwal-jadwal pelayanan terpotong lagi untuk pelayanan, maka saya belajarnya 2 jam. Dan itu saya ngatur sendiri. Biasanya pagi 1 jam, nanti menjelang mau tidur 1 jam. Atau kalau enggak, kalau istri dan anak-anak sudah tidur, saya baru belajar. Ya, karena saya nggak bisa belajar kumpul seperti ini, nggak bisa. Ya, jadi kalau nggak, saya nggak pernah waktu kuliah belajar di perpustakaan, belajar bersama itu nggak bisa. Saya kalau belajar tuh harus dalam ketenangan, yang nggak ada musiknya, yang nggak ada gangguan. Kalau gangguan mobil lewat ya sudah, itu kita kan nggak bisa menghindar. Tapi tidak nyetel musik, tidak dengan kumpulan teman-teman gitu nggak bisa saya. Kecuali kalau pas ditugaskan harus membuat tugas bersama lah, itu ya mau tidak mau. Tapi kalau belajar mandiri, saya harus di tempat yang tenang. Ya, jadi pagi itu istri saya belum tidur, belum bangun, anak-anak belum bangun, saya sudah bangun jam 4 belajar. Ya. Nanti malam istri saya sudah tidur, anak saya sudah tidur, saya belajar lagi 1 jam. Nggak usah. Belajar itu tidak harus apa namanya bahasa Jawanya itu ngoyo. Ngoyo itu dalam 1 semester kita belajar 3 bulan kita santai-santai, menjelang 3 bulan mau ujian tengah semester baru kita buka buku. Wah, itu menderita sekali. Apalagi mau ujian akhir kita baru buka buku dengan waktu yang tinggal mungkin 1 bulan. Wah, itu sangat sangat apa namanya tidak efektif. Tapi kalau tiap hari belajar,
Ya, saya itu kalau membaca buku yang tebel itu tidak semuanya saya baca langsung semua. Saya paling 1 jam itu bisa 10 halaman saja. Ya sudah 10 halaman. Tapi dari 10 halaman itu saya buat ringkasan. Ya, mana-mana yang penting. Ya, jadi tidak buku sekian harus selesai sehari. Enggak. Ya, 1 hari 10 lembar cukup. Saya buatkan apa resumenya. Kira-kira dari halaman 1 sampai 10 ini yang disampaikan oleh penulis ini apa? Yang poin-poinnya aja, nggak usah semua dibaca. Ya, jadi poin-poinnya kalau enggak di stabilo. Nah, jadi kita akan tahu oh ternyata halaman 1 sampai 10 poin ini tuh bicaranya ini ya sudah gitu aja. Nanti kalau ujian atau tes kita sudah tahu tinggal mengembangkan sendiri dengan kata-kata kita tidak harus kalau tes itu tidak harus persis ya. Tidak kita seperti waktu SD guru kita agak apa? Agak saklek ya. Kalau mengisi definisi seperti ini harus sama persis titik komanya. Kalau kita sebagai mahasiswa, kalau misalnya pun harus menyampaikan definisi itu tidak harus sama persis. Bisa di apa parafrase dengan kemampuan pikiran kita. Bahkan kita bisa boleh menyederhanakan sebuah definisi tanpa mengurangi atau menghilangkan substansinya ya. Jadi substansi tidak boleh kita rubah, tapi menyederhanakan boleh bahasanya. Kalau katakanlah kalau satu pendapat itu 5 baris, sepanjang substansinya sama, kita buat 2 baris saja sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting tidak menghilangkan arti, makna yang ingin disampaikan oleh penulis seperti itu. Nah, jadi ilmu itu tidak datang dengan sendirinya, tapi ilmu itu harus diusahakan dan dipelajari. Ya. Oleh karena itu berpikir filsafat menjadi penting untuk menguasai ilmu. Ya. Lewat filsafat itulah manusia gemar bertanya-tanya hingga melahirkan ilmu. Filsafat pun mengajak manusia untuk mau mempertanyakan eksistensi diri dan dunianya. Termasuk menanyakan diri kita itu tidak apa-apa. Ya. Dulu ketika saya di SMA diberikan sebuah tugas oleh guru agama saya dengan judul menanyakan siapakah diri saya, siapakah diri kita. Maksudnya kita itu bukan kita semua, tapi masing-masing. Ya. Ya. Nah di situ orang bisa kemudian merenung sebenarnya saya itu siapa. Nah dari 25 murid yang satu kelas dengan saya itu pendapatnya tentang dirinya berbeda-beda. Ya. Saya punya pendapat tentang diri saya sendiri, teman saya punya. Mengenal diri kita sendiri itu harus komprehensif. Maksudnya kita itu sebagai manusia harus menunjukkan punya sifat-sifat dasar yang mungkin lemah, karakter kita yang lemah. Tapi kita juga punya nilai-nilai dalam diri kita yang unggul. Nah, itu disampaikan. Nah, disampaikan kemudian dipresentasikan sehingga orang bisa lihat diri kita. Semakin kita mau artinya jujur ya dengan diri kita, ya, maka kita tuh bisa membuatkan narasi tentang diri kita itu utuh. Ya, tapi kan ada orang mau menunjukkan kelemahannya kan nggak mau, malu. Ya, wah, nanti kalau saya buka kelemahan saya, nanti saya ketahuan orang lain bahwa saya itu orangnya seperti ini. Ya itu tergantung masing-masing karena guru saya waktu itu tidak tidak memaksa orang untuk jujur sejujur-jujurnya. Maksudnya kalau ada yang sangat privasi itu tidak dikeluarkan juga apa-apa. Saya pun juga gitu. Yang sangat privasi dari saya juga tidak tak tuliskan, tapi yang umum-umum. Ya. Nah dari situ saya tahu, oh posisi saya itu sebagai makhluk Tuhan itu seperti ini. Nah di dunia filsafat itu juga selain mempertanyakan eksistensi kita juga eksistensi lingkungan kita. Misalnya lingkungan kampus kita. Kita bisa merenung. Khususnya teman-teman yang mungkin alumni di sini ya kan Nusantara akan lebih tahu kondisi eh, seutuhnya di lingkungan kampus ini bagaimana. Di asramanya seperti apa. Peraturan asramanya seperti apa. Etika di asrama seperti apa. Pasti mereka paling tahu dibandingkan dengan kita yang mungkin bukan alumni di tempat ini. Saya pun baru hampir setengah tahun di sini, saya belum tahu persis ya tentang budaya-budaya yang berlaku di sini. Saya baru seringkali baru tanya dengan teman-teman dosen tentang apa budaya-budaya yang berlaku di sini. Makanya tadi saya tanya sama Bu Ketua STT, Bu, pakai
celana jin itu di sini boleh nggak? Kalau nggak boleh, maaf saya ini tadi pakai celana jin karena buru-buru saya pakai celana yang biasa itu belum disetrika istri saya. Jadi saya pokoknya menyesuaikan warnanya supaya sama. Saya ambil celana biru saya belum di setrika. Jadi saya ambil pokoknya biru supaya warnanya boleh nggak pakai jin? Ternyata diizinkan. Ya sudah. Maksudnya kalau nggak diizinkan minggu depan, saya kalau hari Rabu akan pakai pakaian yang kain tapi warnanya biru, nggak pakai jin ya. Takutnya nanti kalau pendapatnya sekolah dengan yayasan beda kan, takutnya nanti yang negur malah dari yayasan yang repot. Nggak boleh pakai jin. Wah, nanti kan malah repot. Tapi ternyata boleh, dan saya lihat tadi teman-teman juga ada yang celananya teman-teman dosen ya, ada yang pakai kanvas. Oh, berarti boleh, tidak harus selalu kain apa namanya katun gitu ya. Jadi boleh. Nah, jadi melihat lingkungan kita. Nah, lingkungan mana lagi? Lingkungan keluarga kita, lingkungan tetangga kita, lingkungan di mana kita bekerja bisa ya. Jadi semakin kita ingin, semakin pikiran kita terangsang untuk berpikir, itu semakin muncul pertanyaan-pertanyaan yang bahkan di luar dugaan kita. Ketika kita lagi misalnya pergi ke tempat rekreasi, ada sesuatu ya. Kalau waktu itu saya heran ya, heran ketika saya ke Israel itu di Petra. Di Petra itu ada batu-batu besar. Saya tanya sama pemandunya, apakah ini batu-batu ini kemudian dulu di apa dibuat dengan di apa pahat gitu. Ternyata tidak, itu tuh batu-batu alami tapi bisa bentuknya macam-macam. Ada yang seperti kepala ikan lohan begitu ada. Ada yang seperti kayak belalai gajah itu ada. Besok saya bawakan gambarnya ya. Saya tunjukkan teman-teman. Jadi ada batu besar begitu, tapi kalau dilihat dari samping itu seperti ikan lohan. Ya. Kemudian yang satu seperti kayak belalai gajah. Nah, itu saya heran sama ini gimana ya cara prosesnya dulu. Kalau di apa dipahat ya mungkin bisa, tapi kalau langsung dari alam itu apakah karena hujan kemudian hujannya yang jatuh itu mengikis batu-batu itu sehingga berbentuk, bisa saja karena kan air itu bisa menghancurkan batu yang besar ya. Tapi butuh lama. Misalnya kalau nggak percaya kita ambil satu batu besar, ditaruh di depan halaman kita, nanti pas hujan ditaruh dekat apa namanya yang tempat air kita. Tapi yang keluarnya jangan yang banter, tapi yang tes tes gitu ya. Nah itu lama-lama batu itu bisa berlubang. Ya, nah mungkin seperti itu yang batu-batu yang besar di Petra itu ya. Dari tapi dengan jangka waktu yang pasti puluhan bahkan mungkin ratusan tahun ya. Jadi seperti itu. Kemudian ketika ke apa namanya kuburan Firaun yang apa bentuknya segitiga itu ya. Itu juga demikian. Itu batu-batunya satu batu ada yang 2,8 ton ya beratnya. Nah itu zaman dulu itu caranya membawa batu itu bagaimana? Ternyata dihanyutkan lewat Sungai Nil. Lewat Sungai Nil itu batu-batu yang besar itu kemudian angkat dan dijadikan piramida. Wah, itu luar biasa kalau kita ke sana lihat itu jadi heran ya, keheran-heranan tapi sekaligus timbul tanda tanya bagaimana cara membawa batu-batu yang satunya itu 2 ton ya. Itu pasti akan membutuhkan tenaga yang luar biasa. Nah, tapi itu ada dan itu nyata ya. Nah, kemudian dalam hidup manusia selalu ada yang misteri. Nah, dalam hidup kita saja pasti ada yang misteri. Yang tahu siapa? Cuma diri kita dengan Tuhan. Kecuali kita kalau kita terbuka, ya. Kalau kita terbuka. Nah, seringkali kan sekarang di gereja-gereja itu ada pelayanan-pelayanan untuk kesembuhan ilahi itu dengan rumusnya adalah keterbukaan adalah awal pemulihan. Ya, keterbukaan adalah awal pemulihan. Nah, ketika kita bermasalah, mungkin kita sampai tertekan, ketika datang ke ruang konseling pastoral, ya. Nah, di situ ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin melayani kita, mengorek hidup kita. Nah, kalau kita mau sembuh, maka kita mesti terbuka dengan konselor ataupun hamba Tuhan. Semakin kita terbuka, kita semakin akan mengalami pemulihan diri itu lebih cepat. Ya, sama seperti kalau dokter mendiagnosa kita. Ya, jadi kalau kita datang ke dokter, kita sakit perut. Ya, tapi kita cuma bilang, dokter saya sakit perut. Dokter tidak akan puas. Dia akan tanya sakit perutnya di bagian mana.
Bisa saja bukan perut tapi di ulu hati. Nah, dokter kemudian mendiagnosa kamu mual enggak? Mual. Kamu panas enggak? Agak panas, Dok. Nah, kalau sudah seperti itu sakitnya bisa saja kita dianalisa gejala tifus juga bisa. Atau asam lambung kita sedang naik juga bisa. Jadi semakin kita jujur kepada dokter, misteri yang ada dalam sakit kita itu bisa terdeteksi. Kita sakit pusing, pusingnya yang bagaimana? Apakah separuh? Kalau pusing separuh itu kan biasanya migrain ya. Jadi yang terasa sakit itu hanya kiri atau kanan saja, tidak semua. Nah, kalau kita sekedar sakit kepala itu macam-macam. Kemudian dokter akan tanya, sakit kepalamu kira-kira goyang-goyang enggak kepalamu? Atau agak muter gini enggak? Kalau agak muter dokter akan, oh mungkin kemungkinan vertigo. Ya. Jadi tidak sekedar sakit pusing tapi vertigo. Nah, nah kalau dokter sudah tahu dengan menanyakan kepada kita, maka dokter itu akan memberikan resep yang tepat. Sebab antara sakit kepala, vertigo dan migrain itu obatnya beda-beda. Tidak setiap kali kita apa namanya eh, sakit kepala kasih mixagrip ya, yang orang umum kalau nonton di televisi itu kan sakit kepala mixagrip ya. Nah, kalau vertigo ya nggak kasih mixagrip ya tetap nggak nggak sembuh. Paling reda sebentar kemudian kambuh lagi. Tapi kalau dikasih mertigo itu sembuh ya. Karena obatnya vertigo itu salah satunya mertigo ya. Jadi dalam diri kita itu ada misteri yang bermacam-macam yang harus ditanyakan ya. Ya. Ya, maka ditanyakan sehingga tidak terus mengalami keraguan. Bagi manusia yang suka berpikir panjang, menanyakan sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, melalui sebuah perenungan akan memunculkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu akan terus berkembang. Kita manusia berhasil merenung dan sadar keberadaan personal yang mulia dari dirinya. Nah, jadi tadi orang yang selalu ingin bertanya, orang yang selalu ingin mengembangkan pola pikirnya, itu memang dia akan menemukan jawaban-jawaban. Ya. Tadi seorang filosof itu tidak cepat berpikir ya. Dia butuh waktu yang cukup lama dalam situasi tenang, kemudian memikirkan sesuatu. Dia melihat sesuatu saja langsung dipikirkan, direnungkan. Ini apa ya? Misalnya ada dari langit tiba-tiba cerat gitu ya. Seperti bintang jatuh. Dia akan berpikir itu apa ya? Nah, itu dia renungkan betul-betul mengenai itu. Apakah itu benar bintang yang jatuh atau pecahan meteorit ya. Nah, itu nanti pada akhirnya dia akan temukan. Nah, salah satu hasil perenungan adalah munculnya ilmu pengetahuan yang menjadi salah satu sarana yang menjadi kunci dalam mencapai kesuksesan hidup. Dengan akal budi manusia menemukan dan menciptakan ilmu pengetahuan yang akan melancarkan hidupnya. Akal budi manusia juga membuka sebuah proses keilmuan yang bermartabat. Ya. Jadi kita diberikan oleh Tuhan akal budi untuk berpikir itu tujuannya adalah memberikan sarana bagi kita untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan. Ya. Jadi Tuhan ketika memberi orang kemudian bisa menemukan ilmu psikologi, ya, itu untuk membantu orang-orang yang sedang menghadapi masalah di dalam kejiwaannya. Ya. Jadi ada loh orang seringkali ya monggo silakan. Ya misteri, misteri atau rahasia. Ya, Saya mau bertanya ya, mengenai yang Bapak jelaskan tentang misteri tadi ya. ya, Apakah dalam pengertian misteri itu sesuatu yang disembunyikan bagi orang tersebut, termasuk dosa, sehingga harus diselesaikan oleh psikolog begitu? ya. Jadi Atau yang ada maksud lain dari rahasia lain maksudnya Pak? ya, jadi rahasia dalam diri kita itu macam-macam ya. Kesalahan. Ya, misalnya kita punya kesalahan, tapi kita belum berani membukakan kesalahan kita pada orang lain. Itu masih menjadi misteri kepada kita. Contohnya, ketika kita melakukan kejahatan ya, kejahatan tidak harus membunuh kejahatan. Kita mungkin menipu sama orang sehingga orang itu mengalami kerugian. Nah, satu saat kita itu gelisah, gelisah karena apa? Waduh, aku kok sudah berbuat salah sama orang itu ya. Tapi aku belum berani menyatakan ini ya. Padahal tadi saya tuh minta uang sama dia bukan untuk apa? Untuk istri saya yang sakit, tapi saya memang butuh. Seperti kemarin teman saya itu sudah berkali-kali dalam tanda kutip ya
menipu beberapa teman, termasuk saya. Saya sudah pernah kena 2 kali. Kemarin WA saya lagi. WA-nya lucu karena gini, Pak, bisa nggak bantu uang untuk saya? Lah kenapa? Saya itu naik mobil di jalan tol bensinnya habis. Saya bilang, loh, kok kamu apa ndak dari awal tuh mengukur kamu mau jalan tol jaraknya berapa, ndak dilihat dulu bensinnya. Nah sekarang kalau kamu sudah ada di jalan tol di tengah-tengah, ya, padahal jarak untuk kamu keluar sampai ke tol itu masih jauh. Kamu mau beli bensin di mana coba? Ya, saya tanyanya seperti itu. Kalau dia menipu kan nggak bisa jawab akhirnya. Ya, kalau kamu sekarang katakanlah kamu ada di tengah jalan tol, untuk keluar jalan tol butuh lagi 5 kilo. Kamu sekarang mau bawa mobilmu yang 5 kilo, jarak 5 kilo itu mau kemana? Kan nggak bisa. Karena dia bilang ini sudah nipis banget Pak, sudah sampai nggak bisa jalan. Pak itu kelihatannya sudah mau nipu saya lagi nih. Saya langsung bilang, wah aku nggak bisa tolong hari ini ya. Coba cari teman yang lain saja. Saya bilang gitu. Karena saya sudah ditipu 2 kali ya, tipu 2 kali ya. Dan tipunya bahasanya juga aneh-aneh ya, aneh-aneh. Makanya saya sudah dengan ini juga bahasanya kalau saya masukkan logika nggak masuk logika ya. Ya, jadi ada sesuatu yang disembunyikan. Apalagi nanti misalnya kita di rumah tangga kita sedang berkonflik dengan istri kita. Ya, Anda tahu apakah kita punya will atau istri kita punya pil ya. Itu nggak tahu. Kemudian kan kita masih merahasiakan. Ya. Nah, kemudian kita bersama-sama datang. Ya, mau ke psikiater atau psikolog atau ke pendeta. Nah, di situ pendeta akan mengorek. Ya, apa yang menyebabkan hubungan kita dengan istri kita itu kok bisa bermasalah. Nah, dari situ kalau kita terbuka, maka rahasia-rahasia atau misteri-misteri yang kita sembunyikan itu akan terungkap. Nah, dari terungkap itu baru nanti akan ada penyelesaian. Kita disuruh, kalau kita yang salah, kita disuruh minta maaf sama istri kita. Kalau istri kita yang salah, istri kita suruh minta maaf sama kita. Dari situ nanti terjadi rekonsiliasi. Sehingga apa yang menjadi misteri dalam hidup kita itu sudah tuntas, sudah selesai. Nah, demikian yang eh, apa namanya yang dimaksud dengan misteri atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kita. Termasuk tadi kalau saya ke Petra tadi memikirkan, ini kok misteri sekali ya. Saya tanya, katanya ini bukan dipahat tapi memang sudah aslinya seperti ini. Maka pikiran saya waktu itu hanya sampai dalam batas yang saya tahu, apa ini karena kena hujan, kena panas, kena apa sehingga batunya kemudian lapuk dan pecah sendiri di bagian tertentu sehingga sampai bisa membentuk seperti kepala lohan, yang satu seperti belalai gajah seperti itu. Nah, itu sesuatu yang misteri tapi dalam hidup kita banyak. Nah, tetapi akal budi kita itu yang diberikan Tuhan lewat perenungan dan penemuan-penemuan ilmu itu tentunya bermanfaat bagi kita, menyiapkan sarana. Ya, ditemukannya ilmu kedokteran juga demikian, membantu manusia yang sedang mengalami sakit secara fisik, ya. Dan kalau kedokteran macam-macam, mau penyakit dalam ada, ya, dokter syaraf juga ada, dokter penyakit kulit ada, macam-macam. Jadi semua pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan pada setiap manusia itu harus digunakan dengan baik. Bermartabat itu adalah proses keilmuan yang melalui proses yang benar dan penggunaannya juga benar. Jangan kita nanti menemukan katakanlah ilmu kedokteran tetapi digunakan untuk hal yang tidak benar. Misalnya kita menemukan ilmu kemudian kita gunakan untuk misalnya proses pengguguran. Ya, memang ada kalanya orang itu dianalisa kandungannya itu bermasalah. Tetapi dokter itu tidak kemudian langsung mengambil kesimpulan, belum mengusahakan hanya lewat dari monitor, wah Bu ini anaknya bermasalah, anak ini pertumbuhan tangan dan kakinya tidak sempurna. Kemudian dia mengambil keputusan lebih baik digugurkan, nggak boleh. Dokter ini akan harus mengusahakan dulu dengan ilmu pengetahuannya, dia tetap bayi ini tetap dilahirkan walaupun dalam keadaan cacat. Ya, biasanya yang tidak terima itu kan seringkali bukan dokternya, tapi dari pihak keluarganya. Waduh, kalau nanti di keluargaku ada yang cacat gimana ya? Lebih baik sebelum anak ini
tumbuh lebih besar, masih kecil sudah kelihatan kalau ini memang cacat, akhirnya digugurkan. Ya. Nah, jadi dokter itu tidak boleh kemudian mengambil nyawa orang lain. Itu tidak bermartabat ya, walaupun itu secara ilmu kedokteran proses pengguguran itu bisa dilaksanakan, tapi tidak dianjurkan atau disarankan. Dokter itu harus sekuat tenaga membantu ya. Kan ada dua pilihan ketika eh, dalam kandungan sudah bermasalah, itu kalau dilakukan tidak tindakan pengguguran ada dua kemungkinan yang meninggal, ibunya atau anaknya. Nah, seringkali kita dihadapkan pada keputusan etis harus mana yang diselamatkan, anaknya atau ibunya. Ya, harapannya diselamatkan dua-duanya. Tapi kalau harus milih ini kan yang satu-satu yang sulit. Kalau anaknya ini tidak diambil, ya nanti ibunya yang akan jadi korban. Tapi kalau anaknya diambil, anaknya jadi korban. Nah, ini seringkali sulit. Ya. Nah, dokter pasti akan tidak hanya berpikir sendiri, dia akan memanggil seorang psikolog atau seorang psikiater untuk nanti atau seorang rohaniawan yang nanti akan mengambil keputusan keluarganya, bukan dokternya. Dokternya hanya memberi kemungkinan, Bu, ini kalau ada kemungkinan kalau anaknya yang tidak dikorbankan, ibu yang jadi korban, maka disiapkan batinnya. Ya, maka di rumah sakit itu ada psikolog, ada rohaniawan untuk menyiapkan pengambilan keputusan. Ya, baru ketika sudah ibu ini diberikan penjelasan dari berbagai macam alasan, ibu ini sama suaminya kemudian mengambil keputusan, ya sudah, dokter melaksanakan. Kalau memang ya sudah, kita sudah sepakat yang dikorbankan bayinya misalnya. Ya sudah, pasti keluarga ini juga minta ampun sama Tuhan dulu. Bukan bermaksud dia mau membunuh anak itu ya, tapi karena harus ada pilihan, pastinya disiapkan oleh pendeta yang ada di situ untuk datang pada Tuhan minta ampun. Karena sudah dicoba kemungkinannya hanya dua. Nah itulah yang eh, membuat ilmu itu harus bermartabat. Ketika membuat bom atom atau membuat tenaga nuklir pun sekarang, tenaga nuklir tidak hanya untuk membunuh tapi juga untuk perusahaan-perusahaan. Tapi harus dibuatkan reaktornya yang aman. Jangan pengen menggunakan tenaga nuklir untuk pengawetan makanan misalnya atau untuk apa produk-produk di perusahaan. Tapi reaktor yang untuk menampung ini tenaga nuklirnya tidak dibuatkan aman ya nanti masyarakat di sekitar pasti akan kena radiasinya ya. Maka ilmu itu ketika sudah terbentuk ya dia ketika digunakan harus bermartabat. Bermartabat itu memikirkan keselamatan dan kelangsungan hidup lingkungan dan manusia ya. Nah, sesuatu dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan apabila memenuhi karakteristik tertentu ya. Karakteristik tertentu itu memenuhi eh, watak-watak atau sifat-sifat tertentu. Yang pertama disusun secara metodis, sistematis dan koheren. Ya, jadi sebuah ilmu itu mau dikatakan dia itu ada sebuah ilmu pengetahuan manakala dia disusun secara metodologis. Ilmu itu tidak asal orang kemudian ngomong jadi sebuah ilmu tidak, menjadi sebuah konsep tidak. Tapi itu lewat sebuah tindakan metodologis dengan melakukan penelitian. Benarkah pengetahuan ini benar-benar sudah melakukan pengujian, ya, validitas, koheren, tidak saling bertentangan, tetapi ilmu ini saling mendukung, ya, satu dengan yang lain. Tapi kalau ilmu itu ternyata saling bertentangan, ya nggak bisa, ya. Tentang suatu bidang ilmu tertentu dari kenyataan atau realitas. Ya, jadi ketika kita melihat ilmu, misalnya kita ambil ilmu eh, biologi, ya, ilmu biologi. Nah, kita harus meneliti misalnya ilmu biologi bicara tentang tumbuhan. Maka untuk menentukan sebuah jenis tumbuhan ini termasuk dalam genusnya atau keluarganya apa, misalnya keluarga tanaman pisang ya. Maka ilmu biologi ini harus meneliti benar apakah ini benar-benar genusnya atau spesiesnya termasuk keluarga pisang. Ya, maka dia harus meneliti ya, tidak oh karena lihat bentuk daunnya, melihat apa bentuk bunga dari
pohon itu kemudian langsung menyimpulkan, oh ini termasuk golongan pisang. Oh belum tentu, belum tentu ya. Maka dia harus meneliti dulu, ya dilihat dulu semuanya di apa dipersiapkan. Nah, ketika sudah diteliti secara mendetail dan kemudian diuji coba saya tanam di sini, benar nggak ini keluar nanti tumbuhannya semacam pisang. Nah, kalau ini sudah dilakukan dan ternyata tumbuhnya sama seperti pisang, dia baru bisa menyimpulkan bahwa ini tumbuhan adalah genus atau keluarga pisang. Tapi kalau munculnya lain nggak bisa. Ya. Sekarang kan sudah banyak tanaman-tanaman yang di stek itu dijadikan dua. Ya, misalnya ketela dengan apa dijadikan satu. Nah, baru nanti orang memberi nama, ya memberi nama. Ya, ya di saya suka yang apa di Papua itu yang buah apa itu yang seperti kelengkeng tapi matoa. Ya itu kan eh, nggak tahu apakah itu hasil stekan apa tidak, tapi rasanya hampir seperti kelengkeng ya. Ya, nah itu kan perlu diteliti apakah matoa itu muncul karena itu sebuah jenis tumbuhan tersendiri atau zaman dulu ada orang yang melakukan stek. Ya, nah itu harus diteliti. Kalau sudah ketemu baru bisa mengatakan, oh matoa itu perpaduan dari kelengkeng dengan apa? Karena rasanya kalau saya lihat kayak kelengkeng, cuman ukurannya besar. Ya, ya itu. Nah itu jadi nggak bisa. Oh itu matoa dari kelengkeng dan apa? Nggak bisa. Harus diteliti sedemikian rupa sehingga baru bisa dikatakan oh ini yang dimaksud stek antara eh, dulu telo apa ketela mukibat itu kan telonya besar-besar itu ada apa namanya percampuran ya percampuran tela mukibat itu kalau nggak salah dari ketela dengan apa karet ya karet ya jadi tumbuhnya besar ya tapi tidak mematikan jenis karet tertentu yang tidak mematikan ya kemudian yang kedua dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Jadi ketika sudah menjadi ilmu, itu juga harus bisa digunakan, diaplikasikan. Ya, contohnya ketika menemukan ilmu tentang sidik jari, ya, maka ilmu itu harus bisa digunakan, ya, diaplikasikan, diterapkan. Oh, ini ilmu daktiloskopi ini sekarang bisa dipakai untuk menguji sidik jari seseorang, apakah itu untuk sebagai identitas, tanda pengenal, atau juga untuk tanda ketika terjadi pembuktian terjadi sebuah kejahatan bahwa ini sidik jarinya milik saya. Ya. Jadi orang kan seringkali kalau sudah tahu bahwa sidik jari itu ternyata bisa dipakai untuk apa namanya membuktikan, maka seringkali orang kejahatan sekarang pakai kaos tangan. Ya. Sehingga ketika dia pegang laptopnya orang diambil, kalau laptopnya datanya sudah diambil, tapi tangannya melekat di sini, nggak akan apa-apa karena dia sudah tahu bahwa kalau saya pakai kaos tangan, kepolisian tidak bisa membuktikan bahwa yang megang yang kemudian membuka laptop saya dan mengambil data saya itu adalah orang lain. Karena apa? Saya pakai kaos tangan. Tapi kalau tidak, begitu ini teman-teman pegang, ya saya katakanlah lagi ke belakang eh, buang air kecil. Salah satu memegang laptop saya dan kemudian laptop saya mati. Saya akan tanya sama teman-teman, siapa yang tadi eh, pegang laptop saya? Ya, ya, misalnya ada Mas apa aja ya tadi pegang. Nah, kemudian teman-teman bilang, ini Mas apa aja yang pegang. Tapi Mas apa aja bilang, enggak. Saya datang ke kantor polisi, kemudian Pak ini tolong diteliti Pak. Nah, dikasih kayak semacam serbuk di apa dibersihkan, dikasih semacam plastik begitu. Nah, sidik jarinya nempel, tinggal dibawa ke laboratorium, dipas cocokkan. Oh ternyata cocok. Nah, pasti ketahuan, nggak akan mungkir lagi. Nah, jadi ilmu pengetahuannya setelah ditemukan, dia harus bisa diaplikasikan. Ya, itu ciri. Ya, ciri yang utama. Jadi harus melalui sistem metodologis, kemudian juga harus tertata dengan baik, sistematis dan koheren, saling bertalian, tidak saling bertentangan. Tapi setelah jadi sebuah ilmu pengetahuan, itu harus dapat digunakan untuk menerangkan atau untuk menjelaskan, ya, dimanfaatkan, diaplikasikan. Nah, kemudian unsur penting pengetahuan adalah penataan secara rinci dan mampu memperjelas sebuah bidang. Semakin dalam ilmu pengetahuan menggali dan menekuni hal-hal khusus dari kenyataan realitas,
maka makin nyatalah tuntutan untuk mencari tahu yang ada dalam sebuah kenyataan. Jadi semakin dalam ketika kita mempelajari pengetahuan semakin dalam, maka kita akan menemukan realitas yang nyata. Ya. Jadi kalau kita misalnya di di meja ini ada 5 batu begitu ya. Kalau tidak kita teliti dengan benar, kita hanya mengira-ngira saja, oh yang ini jenis batu permata, ya. Yang ini hanya batu akik biasa. Yang ini hanya batu kali biasa. Nah, kita nggak bisa menentukan hanya dengan seperti itu. Tapi kita mesti memiliki pemahaman yang mendalam. Ya, kita harus belajar jenis-jenis batuan. Ya, kalau nggak bisa. Belum tentu yang kita ambil tadi adalah permata. Belum tentu. Ya, karena kita belum mempelajari apa namanya unsur-unsur atau hal-hal yang ada di sebuah batu permata. Batu permata itu karakteristiknya seperti apa? Kita nggak tahu, cuman kita melihat saja, kemudian kita ambil dan kita simpulkan, nggak bisa. Tapi semakin kita belajar tentang batu-batuan, ya kita sekolah khusus tentang batu-batuan, ya maka kita akan bisa baru menentukan, oh yang ini permata, yang ini batu kali, yang ini jenis batu yang lain. Nah, demikian juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita mau melihat sesuatu kenyataan yang kemudian itu bisa disimpulkan bahwa itu sebuah katakanlah kekerabatan dalam masyarakat, ya. Maka kita mesti belajar tentang sosiologi, ya. Kekerabatan, ya. Di misalnya kekerabatan di sebuah daerah, ya. Itu ada kekerabatan yang diukur dengan ikatan darah, ya. Jadi sedarah, ya. Jadi keturunannya itu dilihat dari eh, bukan dari apa namanya dari kewarganegaraan tidak, tetapi dari susunan darah. Makanya kan ada teman-teman di misalnya dari suku Batak itu ya punya silsilah, ya, silsilah berdasarkan eh, keturunan, ya. Jadi misalnya orang dengan marga Simanjuntak itu nanti dia akan bergaris keturunan dengan siapa saja, tidak harus dari Simanjuntak, tapi ada bagian-bagian nama-nama marga lain yang masih bisa ikut dalam farmnya atau pohon keluarganya dari marga Simanjuntak. Ya. Demikian juga di etnis-etnis tertentu juga punya seperti itu. Jadi kita mesti ketika melihat realita dan menerapkan sebuah ilmu itu semakin mendalam, semakin akan menemukan banyak fakta yang eh, nanti akhirnya menjadi fakta yang valid atau yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, filsafat merupakan reaksi rasional. Jadi filsafat itu merupakan reaksi rasional, artinya eh, reaksi dari hasil berpikir seseorang. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu, ya itu nanti bisa menjadi sebuah ilmu filsafat manakala itu menjadi sebuah apa ya tadi sebuah reaksi, sebuah respon dari pengetahuan. Nah, pengetahuan ini kira-kira masuk akal atau tidak, ya. Ya. Kalau yang metafisika tentunya seringkali sulit diukur dengan metode, ya. Ya. Misalnya kita lihat kita lewat di sebuah makam, ya. Kemudian kita lewat ada bayangan gitu ya. Nah, kita mau melihat itu percaya atau tidak percaya, kalau kita sebagai seorang filsafat kita katakan itu tidak percaya. Ya, orang tahu-tahu jalan tapi hilang. Kita nggak percaya dengan itu karena nggak bisa diuji, dipegang nggak bisa. Tetapi kalau kita melihatnya itu dari cara yang lain, misalnya dengan apa namanya iman atau dengan apa dengan keyakinan, oh orang-orang percaya. Di situ tuh memang seringkali kalau malam ada orang yang jalan kemudian hilang, jalan kemudian hilang. Nah, tapi itu bukanlah reaksi rasional berpikir, ya. Sebab apa? Sebab dikatakan bahwa dengan rasio berpikir atau filsafat tadi, manusia akan semakin bijak meraih kebenaran. Ya, jadi semakin kita eh, berpikir dengan apa metodologi yang ada dengan koheren tadi,
kita menjadi manusia yang semakin bijaksana. Sebab apa? Kebenaran dan hikmat selalu berkaitan dengan membentuk suatu makna. Jadi kebenaran dan hikmat, ya hikmat itu adalah tadi kemampuan berpikir kita. Kalau teruji dengan benar, maka itu akan membentuk suatu makna kehidupan. Ya, misalnya kita berpikir bahwa kalau kita itu eh, menghormati orang tua, ya itu kan sebuah kebenaran. Ketika kita menghormati orang tua, maka kita akan berumur panjang. Nah, itu sebuah pemikiran ya. Kemudian kita pikir apakah betul ya dalam faktanya ketika kita menghormati orang tua kita dari sejak kita bisa memahami bahwa ini adalah orang tua saya harus menghormati sampai orang tua kita menjadi tua dan kemudian kita juga memelihara orang tua kita itu sampai meninggal. Apakah kebenarannya itu ketika kita menghormati dan merawat orang tua kita sampai meninggal, itu umur kita menjadi panjang. Ya. Pada umumnya kebenarannya mengatakan seperti itu, baik kebenaran secara eh, logika maupun kebenaran menurut iman ya. Kalau dalam firman Tuhan kan jelas siapa yang menghormati orang tuanya akan umurnya panjang di bumi. Nah, semakin kita mengerti kebenaran-kebenaran itu akan membuat kita semakin bijaksana, tidak semakin kita ngawur begitu ya. Nah, di sini kebenaran adalah sebuah pencarian puncak dalam ilmu pengetahuan manusia. Ya, jadi puncaknya orang mencari ilmu itu adalah yang dituju kebenaran, bukan prestise. Ya, ada orang kalau yang hanya belajar untuk prestise ya atau gengsi atau hanya untuk mendapatkan sebuah status saja, nanti dia proses belajarnya tidak akan benar. Ya, makanya sekarang kan lagi rame-rame ini di Indonesia. Banyak orang mendapatkan gelar-gelar yang dalam kutip diragukan. Ya, bahkan anggota DPR juga ada yang kemarin diramaikan. Wah itu kok tahu-tahu sudah profesor, sekolahnya saja tidak tuntas kok tahu-tahu ngaku-ngaku doktor, ngaku-ngaku profesor. Nah ini sedang mau di apa? Diuji kebenarannya. Tapi kalau orang itu eh, berpikir sebagai puncak untuk mendapatkan kebenaran, bisa saja orang itu belajarnya tidak melalui apa namanya tingkatan sampai S3 tidak mungkin dia S1 saja ya seperti eh, yang kita bicarakan kemarin Rocky Gerung itu kan tidak mau disebut sebagai orang yang lulus S3 karena memang dia tidak lulus S3 ya dia beberapa kali di S1 ada dia ngambil hukum ada dia pernah ngambil ekonomi dia pernah mengambil filsafat dia pernah mengambil jurusan apa psikologi dan sebagainya. Tapi banyak orang memanggilnya dia profesor karena apa? Karena dia gemar belajar. Ya, gemar belajar sehingga banyak pengetahuan yang dia kuasai. Ya, bahkan melebihi orang-orang yang tadi hanya mengambil sekolah untuk prestise, untuk status, tapi sekolahnya benar atau tidak tahu, tapi sudah tahu-tahu keluar sudah pakai gelar doktor, punya jenjang profesor, padahal tidak pernah menjadi dosen dan sebagainya. Tapi ilmunya tidak mendalam. Tapi kalau Rocky Gerung itu, ya dia hanya mengaku saya itu hanya lulusan S1. Ya, saya yang punya ijazahnya S1. Kalau ditanya S2, S3, tidak ada ijazah saya. Karena memang tidak. Ya. Tapi orang menyebutnya dia profesor. Dia diundang di berbagai universitas itu bisa mengajar di S1, S2, dan S3. Padahal dia hanya bisa mengakui hanya S1 saja. Ya. Ya. Tapi ilmunya itu luar biasa. Kalau kita lihat ketika orang mempertanyakan hukum, dia bisa tahu. Ya, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum tahu. Ketika dia bicara ekonomi, ada orang mempertanyakan tentang ekonomi, dia tahu. Ya, jadi orang belajar itu, ya, kalau benar-benar belajar, yang dia cari puncaknya itu kebenaran. Ya, bukan sekedar gelar. Ya, saya harapkan juga teman-teman yang mengambil S2 ini nanti juga demikian. Puncaknya adalah mendapatkan kebenaran. Ya. Hanya tidak hanya jangan hanya gelar saja. Kalau gelar itu sekarang kalau kita mau ya, kita mau dan kita punya
banyak uang dan kita mau bersikap tidak jujur, kita beli gelar saja bisa. Ya. Karena dulu kan pernah diisukan banyak STT 6 bulan sudah S1, 6 bulan sudah S1. Dulu kan lagi marak ya zaman itu banyak STT-STT yang dipertanyakan apa namanya eh, kualitasnya. Kok STT 6 bulan bisa melahirkan S1? Zaman saya S1 muncul waktu itu kursus-kursus ya semacam kursus-kursus di ruko itu bisa memberikan gelar MBA, Master Business Administration ya. Jadi itu gelar itu harusnya untuk S2 ekonomi. Tapi zaman saya kuliah itu banyak. Jadi di Salatiga paling tidak itu ada 5 ruko yang menawarkan hanya ikut 6 bulan belajar di situ sudah dapat gelar MBA dan pada waktu itu lagi marak ya. Tidak tahu apakah dinas pendidikan pada waktu itu tidak memantau ya. Tapi pada waktu itu banyak orang yang mengambil gelar MBA itu tidak sampai 2 tahun. Ya. Tapi akhirnya kan kemudian menyadari bahwa tindakan-tindakan seperti itu salah secara akademis. Ya. Itu melanggar etika akademis, tidak boleh dilakukan lagi. Nah, mulai ditertibkan. Dan sekarang juga STT-STT itu mulai ditertibkan. Ya. Mulai ditertibkan. Yang tidak memenuhi persyaratan, ya, dokumen-dokumennya tidak memenuhi persyaratan, tidak ada bukti fisiknya, tidak ada bukti sekolahnya, tidak ada bukti dosen-dosennya, itu nanti akan kena proses ya sehingga tidak terakreditasi bahkan mungkin dicabut haknya akreditasi yang dulu pernah ada. Nah, sekarang ini lagi STT-STT di seluruh Indonesia ini sedang menyiapkan ya semua berkas-berkas untuk diajukan supaya apa? Sekolahnya terakreditasi. Sebab kalau tidak ya orang kemudian hanya mendirikan lembaga motifnya profit saja, duit saja, kemudian yang mengikuti belajar juga motifnya hanya mencari gelar, tidak mencari kebenaran, ya. Jadi ketika kita belajar teologi pun sebenarnya yang kita ingin capai selain mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan kebenaran, ya, mendapatkan kebenaran. Tapi prosesnya harus benar, ya. Jadi kalau S2 juga harus 2 tahun, ya. Walaupun ada yang online maupun onsite, ya. Kalau itu kan hanya metode saja, ya. Kalau orangnya jauh, sekolahnya di Jawa seperti ini, kalau suruh datang kan ongkosnya berlipat-lipat, ya. Katakanlah seminggu saja, misalnya teman dari Papua yang harus dipaksa datang ke sini sama sekolah. Nah, itu kira-kira untuk pulang pergi sudah berapa juta? Kemudian untuk hidup di Jawa makan 1 minggu berapa, ya itu kan paling enggak 5 sampai 6 juta lebih, ya. Padahal baru satu mata kuliah, bulan depan sudah ada mata kuliah lain harus datang lagi, nanti bulan depan datang lagi, ya itu akan menghabiskan banyak uang. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, ya teknologi itu sekarang sangat membantu, ya seperti sekarang ini kita kuliah, ya kita bersyukur kita kuliah dengan teman-teman dari berbagai tempat, ya sehingga bisa ada yang onsite, yang mau onsite, yang online juga online, ya dari situ kita bisa menunjukkan betapa sekarang itu untuk belajar itu dimudahkan. Dulu kalau sekolah harus bawa buku-buku yang apa namanya cetak, ya sehingga kalau sekarang misalnya dosen mengharuskan 15 buku yang kemarin saya jadikan referensi harus dibawa, wah tasnya mahasiswa berat-berat, tapi sekarang kan tidak, ada buku yang online, ada ya, buku yang online jadi tidak perlu membawa buku cetak tapi dia bisa belajar dengan buku online. Nah, kualitasnya sama karena kan yang dicetak dengan yang dibuat online itu isinya sama, nggak ada bedanya. Bedanya cuma kemasannya. Yang satu harus bawa dalam bentuk fisik, yang satu bentuknya digital. Nah, jadi sekarang tidak ada alasan yang mempersulit orang untuk belajar. Maka orang yang mau belajar harus memastikan bahwa dia tujuan akhirnya adalah mencari kebenaran. Karena itu yang memang dianut di dalam eh, apa prinsip dari eh, sebuah keilmuan. Tujuan akhir ilmu adalah mencari kebenaran. Nah, aktivitas berpikir filsafat akan mengangkat derajat keilmuan manusia hingga semakin dipercaya. Ya, jadi
dengan kita semakin bisa belajar dengan metodologi yang benar, dengan sistematis yang baik, dengan tingkat kohernya tinggi, itu akan meningkatkan derajat keilmuan. Ya. Ilmunya tidak abal-abal, ilmunya tidak sembarangan, tetapi semakin dapat dipercaya akurasinya. Karena apa? Semua ilmu harus dilakukan proses. Termasuk nanti teman-teman ketika membuat disertasi, kok disertasi, membuat tesis, tesisnya juga harus meningkat derajatnya. Ya karena apa? Tidak sekedar dilakukan abal-abal. Ya, jadi ada loh sebuah tesis itu dibuat tidak melalui sebuah penelitian yang benar. Ya, jadi dia hanya misalnya minta tolong temannya ngisi angket. Ya, angketnya tidak diteliti dengan benar, tapi kamu ya ini tak kasih 10 angket diisi ya. Ya kebetulan apalagi kalau angketnya tidak diberi nama, tidak diberi identitas. Ya kan ada angket itu yang tidak membutuhkan nama jelas, tidak membutuhkan nomor HP jelas, tidak membutuhkan email. Pokoknya hanya jenis kelamin, umur, kemudian pendidikan, dan seterusnya. Tapi tidak ada nama, tidak ada nomor HP, tidak ada nomor email. Ya, kemudian diisi. Nah, itu kalau orangnya nakal, ya, dia tidak usah nyebar angket, dia di kamar tinggal bawa pulpen yang warna-warni, ya, sehingga ketika mengisi itu ada yang pulpennya biru, ada yang pulpennya hijau, ada pulpennya hitam. Nah, dia kerjakan sendiri semaunya bisa. Tapi kalau dia mau menjadi orang yang bertanggung jawab, dia benar-benar sebar. Ya. Nah, ketika saya membuat angket pun walaupun tidak ada namanya, saya kasih kasih nomor di angketnya nomor satu, nomor dua. Kemudian saya eh, ketik di laptop saya yang dapat angket nomor satu itu namanya siapa. Saya tulis. Jadi ketika walaupun tidak ada namanya, kalau nanti misalnya mau verifikasi sama dosennya bisa pemegang angket nomor satu itu Pak siapa itu bisa ya. Jadi tidak sekedar mumpung tidak pakai identitas daripada menghabiskan banyak uang lebih baik tak buat saja di kamar sendiri. Paling 1 minggu selesai langsung saya kerjakan. Nah itu tidak boleh. Nah makanya sekarang kan juga ada ketika musim pemilu kampanye seperti ini ada survei-survei itu yang pesanan kan ada. Jadi survei calon bupati ini, calon bupati itu, kemudian datang kepada surveyornya kemudian membuatkan angka-angka yang tinggi. Padahal nanti dalam kenyataannya setelah pemilu kok nggak tinggi. Nah itu berarti surveyornya bukan surveyor yang bertanggung jawab. Kalau dia seorang surveyor yang bertanggung jawab, dia akan gunakan metodologi. Benar, dia akan temui. Apakah temui dengan langsung tatap muka atau per telepon, ya atau dia menyebar Google Form ya memastikan ada nomor HP-nya, ada nomor emailnya walaupun namanya tidak disebutkan. Nah, nah dari situ dia akan bertanggung jawab ya. Sehingga kalau toh hasilnya kecil ya enggak apa-apa. Nanti dia akan memberikan rekomendasi. Oh Pak, ternyata tingkat kepercayaan masyarakat di kota ini untuk Bapak ternyata kecil Pak. Ya, hanya keluarnya cuma 12%. Nah, yang harus Bapak lakukan adalah lebih pada pendekatan. Jadi Bapak datanglah ke orang-orang itu, kemudian menampung apa namanya kemauan dari masyarakat di situ. Tapi kalau Bapak nggak pernah ke situ nih loh, Pak, surveinya hanya 12,5%. Bapak tidak dikenal oleh masyarakat di situ. Nah, Pak, ada yang mau tanya itu, Pak. oh ya, mari Pak, silakan kalau ada yang bertanya, monggo. Itu Pak, siapa? Ya, Pak silakan saya Pak. Ya, jadi mau bertanya ini Pak. ya, Tadi Bapak menjelaskan ya, bahwa sekarang kita ada pendidikan yang kurang jelas seperti itu. ya, Tetapi kenyataannya Pak di lapangan itu kita melihat bahwa memang ada sekolah yang bisa mewisudakan, tetapi ketika kita mencari sekolahnya di mana, itu kita nggak nemukan Pak. Saya ya, pernah ada satu mencari kampus STT aku di Jogja namanya itu, saya tidak sebut namanya. Ketika saya cari di map, dia arahkan. Tapi ketika kita pergi ke sana nggak ada gedungnya. ya, Tetapi dia mewisudakan, Pak. Bahkan itu terakreditasi malah, Pak. Nah, ya, ketika saya coba mencari-cari informasi, ya memang ternyata ini tantangan gereja-gereja sekarang, Pak.
gereja-gereja sekarang di mana sekolahnya tidak ada tapi terakreditasi wisudanya. Nah, ketika kita cari-cari, ya ternyata dia memiliki orang dalam yang dekat sehingga akreditasi. Nah, gimana sikap kita sekarang ini yang tahu ini, apalagi kita sedang belajar filsafat, bagaimana sikap kita Ya, dengan menyikapi hal-hal ini, Pak, khususnya kita ya, di gereja. Sayang kan, kasihan kita yang berjuang sekarang ini seperti STT Kanaan. Sekarang ini berjuang untuk supaya ini terakreditasi. ya, Nah, gimana sikap kita sekolah menyikapi hal ini? Khususnya ya, kita sebagai para teolog sekarang. ya, Terima kasih, Pak. ya. Jadi memang sekarang tidak hanya sekolah teologi ya, beberapa sekolah yang menawarkan apa pendidikan-pendidikan yang saya katakan sebagai pendidikan umum atau sekuler itu juga sedang diawas-awasi Pak oleh dinas yang membawai. Kalau kita kan STT itu di bawah apa Dirjen Bimas Kristen. Banyak sekarang ini STT sedang diawasi oleh Ban PT dan oleh Dirjen Bimas Kristen untuk apa? Kenyataannya ada atau tidak. Nah, sekarang ini kan banyak STT sedang apa? Sedang mulai ya berjuang ya. Mereka yang tipu-tipu tadi pasti nanti akan kena, pasti akan kena kebijakan itu. Ya kita bersyukur di STT kita semuanya sudah ya, khususnya untuk yang S1 dan S1 Pak dan S1 Teologi regulasinya sudah dipenuhi ya, sudah dipenuhi. Nanti ke depan juga akan mengajukan akreditasi lagi untuk proses peningkatan ya, peningkatan apa jenjang akreditasinya yang tadinya baik pengen dinaikkan menjadi sangat baik, yang sudah sangat baik pengen keunggul, artinya sudah ada. Nah, kalau S2 sedang mengajukan apa izin operasional ya, karena baru terbuka tapi dokumennya semua sudah ada, sedang menunggu visitasi ya. Tapi ada yang tadi Bapak katakan ya, memang ada itu faktanya STT tidak ada gedungnya ya, ya. Kemudian eh, apa namanya, nggak tahu prosesnya bagaimana mendapatkan akreditasi tentang dia kenal orang dalam ya bisa jadi karena kan apa namanya di Indonesia itu pejabat-pejabat kita kan juga tidak bisa dikatakan semuanya eh, baik semua ya. Ada yang tidak jujur semua, ada yang mempunyai kelemahan-kelemahan. Nah, itulah yang nanti harus dibereskan oleh eh, kementerian itu menghilangkan orang-orang yang seperti itu ya, memutasi ataupun memberhentikan kalau terbukti, diganti orang-orang yang profesional ya supaya tidak lagi ada lembaga-lembaga pendidikan apakah itu STT atau sekolah-sekolah umum itu yang berani melakukan upaya yang sifatnya tipu-tipu seperti itu ya, itu nggak boleh terjadi lagi. Itu kalau sampai ketahuan ya pasti akan dicabut apa izin operasionalnya atau bahkan akreditasinya akan dicabut ya. Maka harus kita orang-orang yang mengetahui hal itu ya, kalau kita mempunyai bukti yang valid ya, jadi bukan hanya fitnah, bukan hanya pengen menjatuhkan ya, karena kalau nanti kita tidak bisa membuktikan kita juga akan dituntut balik ya. Tapi kalau kita punya data valid ya, ya kita bisa saja memberikan masukan kepada lembaga-lembaga yang berkaitan untuk memberikan penilaian ataupun memberikan evaluasi ya. Tapi kita juga harus bertanggung jawab ya. Jangan kita sifatnya fitnah, kita sifatnya hoak, nggak boleh ya. Kalau memang ada yang seperti itu, kalau perlu diingatkan dulu, jangan dilaporkan kan. Kita sama-sama sebagai tubuh Kristus juga supaya tidak mempermalukan institusi Kristen, diingatkan supaya jangan seperti itu ya. Lebih baik eh, yang sudah terlanjur diselesaikan dibuat resmi saja. Mungkin dia harus kontrak tempat atau bagaimana ya. Tapi kalau memang sudah keterlaluan dan kita memiliki data dan fakta disampaikan ya nggak apa-apa. Asal kita bertanggung jawab saja. Tapi kalau tidak ya tidak tidak perlu sampai apa laporan tapi eh, mencoba menyadarkan mereka yang salah ya supaya tidak diulang kembali karena kalau salah diulang terus kan itu merugikan, nanti pada akhirnya merugikan mahasiswa-mahasiswa yang punya niat baik, punya semangat belajar tinggi tapi dikelabui dengan cara-cara yang tidak baik ya. Seperti itu yang saya sampaikan Pak. Karena ini sedang semua lembaga-lembaga pendidikan baik
teologia maupun non teologia sedang memang melakukan dalam tanda kutip bersih-bersih ya, supaya nanti yang tidak valid itu datanya pasti akan kena ya, dengan sendirinya akan kena, karena sekarang kan tidak seperti dulu. Sekarang pelaporannya semuanya kan online, jadi rekam jejaknya ada semua. Kalau dalam zaman dulu itu kan masih pakai manual sehingga bisa bisa apa bisa disiasati. Tapi kalau sekarang sudah pakai online, begitu datanya kurang sedikit saja tidak bisa dimasukkan, ya tidak bisa dimasukkan. Ya misalnya nomor induk mahasiswa keliru satu saja di bagian belakang itu tidak bisa masuk. Ya misalnya nanti mahasiswa harus memasukkan nomor induk ke sebuah sistem. Kalau keliru, lupa misalnya, keliru satu angka saja di bagian belakang, lupa, itu ketika dimasukkan nggak mau. Ya, seperti kemarin ada yang Mas anu ya, apa sih yang ngirim email ke tempat saya, mungkin itu nulisnya keliru sehingga nggak bisa. Teman-teman masuk semua ya. Jadi kan kalau sudah digital gitu nggak bisa Mas. Kurang S1 saja atau nama saya kurang S1 saja itu nanti nggak bisa. Nah, demikian juga ketika pelaporan-pelaporan dokumen pendidikan sekarang juga demikian. Karena sudah semuanya online, begitu ada satu yang tidak lengkap, itu nggak bisa. Nah, ini sedang menjadi pergumulan dan juga pertarungan dari semua pihak lembaga pendidikan, baik teologi maupun non teologi. Itu Pak yang bisa saya sampaikan, Pak. Ada yang lain? Ya, ya terima kasih Pak. Ya memang yang Bapak bilang tadi ada penjelasan Bapak bahwa kita harus ada bukti, jadi kita ada jangan fitnah. Nah, waktu saya ke Jogja, saya bertemu dengan ya berkomunikasi dengan salah satu pimpinan di STT. Kami ada beberapa dari gembala-gembala komunikasi. Ya, dia memang mengajukan ya kalau ada seperti itu kita harus dari gereja itu membuat surat untuk pengaduan seperti itu, karena kesian teman-teman mahasiswa yang berjuang, apalagi sekolah-sekolah yang sedang berjuang untuk memenuhi syarat untuk akreditasi, tetapi ketika kampus yang seperti itu tidak gampang saja mewisudakan orang, akhirnya hamba-hamba Tuhan yang tadi pelosok atau yang jauh dari kota, mereka lebih baik ke sana karena mudah sekali untuk wisuda, ya wisuda akreditasi. Persoalannya adalah kasihan kita yang sekolah-sekolah yang memang benar-benar dikatakan melalui jalur yang benar, Ya. itu kurang peminatnya, sehingga kita hamba-hamba Tuhan ini udahlah ikut ke sana aja wisuda atau akreditasi juga seperti gitu. Jadi memang dari gereja-gereja harus, apalagi sekolah yang memang berjuang untuk akreditasi memang harus bekerja sama dengan hal ini, supaya kita yang benar-benar mengikuti jalur yang benar itu tidak terkikis dengan cara-cara yang seperti ini, yang mudah saja. Memang banyak, seperti Bapak bilang tadi, gampang sekali waktu yang lalu kita dulu gampang aja membuka, mewisudakan orang gampang. Nah ternyata dengan kondisi seperti ini juga gampang, dengan alasan ya kita menolong hamba Tuhan yang tidak bisa ke kota, karena sekarang juga ke depan ini saya dengar bahwa ini akan ada tuntutan pendeta-pendeta itu paling tidak ada F2 studinya. Makanya sekolah-sekolah sekarang ini kan ada yang namanya itu bukan gelar profesi. Saya dengar juga gitu. Nah ini memang tantangan kita Pak. Nah bagaimana sikap kita dengan seperti itu? Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang lain yang mau bertanya di online maupun onsite, silahkan kalau mau tanya. Kalau tidak kita lanjutkan. Jadi kesadaran manusia merupakan daya kritis manusia. Ya, daya kritis itu kemudian diwujudkan dalam berpikir filsafat. Ya, menurut Heidegger yang dimaksud dengan berpikir filsafat yaitu berpikir tentang hidup dan berpikir tentang terima kasih atas pemberian hidup oleh Allah, sang pemilik dan pemberi kehidupan, yang di dalamnya juga menyangkut pemberian sebuah hikmat kesadaran manusia terhadap ilmu yang dimiliki. Ya, jadi kesadaran berpikir itu ternyata memiliki dua dimensi. Satu adalah kita bisa
berpikir tentang hidup dan kehidupan kita, tapi juga dimensi yang kedua, berpikir itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita hikmat. Ya, jadi ternyata orang yang berpikir kritis itu memiliki dua dimensi ya. Yang satu untuk diri dan lingkungannya, untuk mengerti, memahami. Tapi yang kedua adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Karena kalau kita sudah diberi akal, tidak digunakan, itu juga kita tidak menghargai Allah yang memberikan. Tapi kalau dengan kita punya akal kemudian kita gunakan, ya kita akan sangat bersyukur. Ya, semakin kita menggunakan akal budi kita itu sebagai bentuk rasa syukur. Maka kita jangan pernah menyia-nyiakan, ya menyia-nyiakan akal budi karena inilah yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ya kalau sebagai manusia kita punya akal, kemudian kita diamkan, ya kita tidak memiliki eh, rasa syukur kita, tapi juga tidak banyak hal yang dapat kita ketahui. Karena hanya dengan kita mau berpikir, kita menanyakan sesuatu sehingga dapat banyak informasi. Syukur informasi yang kita dapatkan adalah sebagian besar adalah informasi yang baik, mendatangkan kebaikan, bukan informasi-informasi yang sifatnya huak ataupun fitnah, tidak, tapi informasi-informasi yang bertanggung jawab. Nah, secara singkat, filsafat mencakup segalanya. Filsafat datang sebelum dan sesudah ilmu pengetahuan, khususnya mulai sebagai bagian dari filsafat dan disebut dan sesudah karena ilmu pengetahuan khusus pasti menghadapi pertanyaan tentang batas-batas dari kekhususan. Pikiran manusia yang melahirkan ilmu pengetahuan dan pola-pola berpikir filosofi. Jadi filsafat itu sudah muncul lama seperti yang kemarin didiskusikan. Berarti di zaman Adam dan Hawa filsafat itu sudah ada. Ya memang sudah ada karena mempertanyakan sesuatu itu kan pola pikir berfilsafat ya, menanyakan sesuatu yang belum kita ketahui ya. Hanya karena memang pada zaman itu zamannya Adam dan Hawa eh, rasa ingin tahu yang kemudian keluar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan itu belum ya, belum di eh, dibuatkan metodologi dan sistematis sehingga ya sudah dianggap hanya sebagai sebuah pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan mendalam kemudian dikaji melalui metode yang ada, dibuatkan dalam sebuah bentuk sistematis yang benar, nah itu bisa disebut sebagai nanti berpikir secara filosofi atau berpikir secara filsafat. Nah, kemudian yang kedua yang mau kita lihat bagaimana berpikir filsafat ya. Berpikir filsafat adalah ciri manusia yang beradab dalam masyarakat yang beradab. Maksudnya beradab itu zaman yang sudah semakin maju ya. Yang mencoba menggunakan akal budi untuk memecahkan masalah. Ya, jadi ya mari Pak, silakan. Ya, saya mau bertanya, kita tahu bahwa akal pikiran manusia itu sering berkembang terus ya, berkembang. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah anak kecil itu dari kecil itu sudah memiliki pikiran atau pemikiran filsafat? Ya, dalam bentuk yang sederhana sudah, karena kan anak kecil itu selalu bertanya, ya, Wah ini apa? Ya, seperti kemarin ketika ada anak kecil lihat eh, sebuah sandal ketika hujan, ya tetangga saya di luar sandalnya itu karena kena arus hujannya deres sandalnya lepas, ya. Kemudian anaknya tanya, "Loh, Pak, kok sandalnya larinya ke sana enggak ke sini?" Nah, itu kan sudah pertanyaan, ya. Sandalnya papahnya lepas turun ke jalan, kok enggak tidak ke arah yang bukan ke jalan, ke rumahnya, ya. Tapi kok turun ke jalan. Nah, papahnya kan harus menjelaskan. Nah, anak yang baru umurnya di bawah 5 tahun itu aja sudah bertanya, Pak ini kok sandalnya papa kena hujan turunnya ke bawah. Nah orang tua harus jelaskan orang tuh. Jangan, oh ya sudah kamu nggak usah perlu tahu pokoknya itu turun ke bawah. Nah orang tua harus menjelaskan, nak memang air hujan itu turunnya dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Ya tapi kan anak kecil tidak kemudian menanyakan itu metode apa. Anak-anak belum tahu. Ya jadi sejak anak kecil cara berpikir filsafat itu sudah ada. Namun kemasannya memang belum seperti sampai kita yang sudah
terus belajar. Nanti anak itu ketika SD dia akan tambah berpikirnya mulai diatur sama gurunya. Nanti kalau mulai bertanya harus begini, harus begitu, nah anak mulai pelan-pelan eh, pola pikirnya diarahkan sama gurunya. Di SMP nanti pola pikirnya juga harus kalau buat cerita yang bagus ya, yang bisa apa runtut ya, jangan cerita tapi pisah-pisah ndak karu-karuan. Nah, itu diarahkan nanti SMA juga semakin tinggi pendidikannya, pola pikir kita, cara berpikir kita menjadi lebih sistematis, menjadi lebih metodologis dan koheren ya. Nah, teman-teman pasti nanti juga ketika membuat kemarin skripsi, ya skripsi kan kita diajar pertama untuk apa? Mendalami tentang konsep-konsep. Tapi nanti ketika sudah di S2 kita tidak lagi bicara tentang mengetahui konsep, tapi mengembangkan konsep. Jadi oh saya sudah tahu bahwa manusia itu adalah apa namanya imago Dei. Nah kita harus nanti tidak tahu konsepnya bahwa tidak hanya berhenti sampai tahu yang dimaksud dengan imago Dei itu apa, tapi nanti teman-teman di S2 sudah harus berubah. Di S1 memang kita diajar konsep apa imago Dei. Tapi di S2 nanti kita harus mengembangkan yang dimaksud dengan konsep imago Dei itu seperti apa. Nah, nanti kita cari bahasa aslinya macam-macam ditemukan. Nah, itu berkembang pola pikirnya. Nah, nanti ketika kita S3 sudah harus mencarikan penelitian dengan penelitian membuktikan bahwa manusia itu imago Dei itu apa yang harus diteliti. Nah, teman-teman bisa mencari bagian-bagian tertentu dari manusia yang menunjukkan bahwa manusia itu imago Dei. Ya, jadi selangkah demi selangkah orang itu akan berpikir secara filsafat. Tapi kalau ditanya apakah anak kecil itu sudah punya pemikiran filsafat, sudah. Malahan anak kecil itu kalau kalau bertanya itu di luar dugaan kita. Betul? Anak-anak itu tanya di luar dugaan kita. Ya. Dulu ada anak yang berkata gini, Mah, saya itu berasal dari siapa? Ah, kita mau jelaskan gimana? Ya, anak kecil kalau kita jelaskan terlalu detail, wah kita nanti malah malu sendiri ya. Ya, ya. Maunya kita, wah ini saya S3 harus jelaskan anak saya menanyakan saya berasal dari mana. Kalau ditanya prosesnya gimana, misalnya anaknya sudah tahu, nah kita malah celinguan ya, bingung. Wah, ini kalau saya jelaskan belum cukup umur, tapi nanti kalau saya jelaskan dia matangnya apa namanya seperti karbitan ya, seperti itu. Nah, jadi kan ada kalanya ketika kita menjelaskan pada anak-anak itu harus lihat apa tingkatan umurnya ya. Jadi kita berusaha mendalami pikiran anak itu dengan ya tidak menurunkan kualitas tapi menurunkan derajatnya. Jadi oh anak itu cukup taunya sampai di sini dulu. Nanti kalau dia sudah agak dewasa baru dijelaskan lagi ya. Dulu anak saya ketika maaf ya umur berapa 2 3 tahun ya. Yang perempuan saya mandikan bareng saya. Anaknya bilang maaf ya. Lu nganunya papa kok panjang ada belalainya ya. Nah saya mau jelaskan gimana coba. Ketika saya mandi sama anak perempuan saya, anak perempuan saya, loh tempatnya papa kok ada belalainya. Ya dikira gajah apa nih. Ya. Nah, kita menjelaskannya harus hati-hati tidak. Wah, nanti kalau anak-anak nggak tahu kan repot. Ya, nah, maka kita harus eh, berpikir filsafat itu memang kalau ditanya anak kecil sudah ada benih-benih berpikir karena dia selalu bertanya. Mari Mas, Mas Gilbert. Ah, yang saya mau bertanya ini Pak tentang ini ya. Ini mungkin agak lucu, tapi saya penasaran juga Pak tentang orang gila. Orang gila, kalau orang gila itu dia lebih kepada apa dia masih punya pikiran, maksudnya dia masih bisa berpikir. Kerusakannya itu lebih kepada mentalnya atau pikirannya ya Pak? Ya, kalau orang gila itu kan bisa dua kemungkinan. Gila karena kerusakan jiwanya, tapi juga gila karena gangguan pusat otaknya. Nah, itu tergantung nanti dari hasil apa pemeriksaan bagaimana. Kan ada orang itu karena jaringan jaringan pikirannya, misalnya orang ya, maaf ya, orang terlalu banyak nonton film porno, itu pikirannya apa jaringan otaknya bisa rusak. Ya, akhirnya dia berpikirnya menjadi tidak logis dan sebagainya. Tapi kalau orang yang gangguan jiwa itu jiwanya yang kena. Nah, jadi kan ada orang yang sebenarnya apa namanya orangnya sehat secara fisik, tapi terganggu jiwanya sehingga lama-lama dia menyendiri, kemudian kemudian
dia tidak mau beraktivitas, bahkan keluar jalan dengan tidak memakai pakaian yang sebagaimana mestinya. Nah itu gangguan orang-orang yang punya gangguan jiwa seperti itu kalau diobatkan atau dilakukan pengobatan dengan intensif terus-menerus, itu masih bisa disembuhkan menjadi orang yang normal. Tapi kalau kerusakan otak karena pornografi, saya pernah mengikuti seminar ya baik dari eh, Pak Jarod Wijanarko selaku salah satu pembicara maupun dari yang bagian penyakit bagian otak itu yang itu menjelaskan kalau otaknya itu sampai karena di otak itu ada zat apa gitu ya. Itu kalau terlalu banyak keluar itu akan merusak dan itu tidak bisa disembuhkan kerusakan orang yang terlalu banyak nonton pornografi itu lama-lama otaknya rusak ya. Ada bagian-bagian yang rusak. Besok saya coba bawakan bukunya ya nanti bisa dibaca itu bisa otaknya bisa rusak. Ya, kalau sudah rusak itu tidak bisa dibenahi dengan baik. Ibaratnya seperti komponen di dalam LED ini kalau ada yang satu kotak itu rusak, itu masih kalau LED masih bisa diganti, dilepas, dimasukkan lagi. Ya. Tapi kalau otak manusia karena kerusakan karena pornografi itu dianggap seperti apa? Kalau orang kecanduan ganja dan sebagainya, kecanduan obat-obat terlarang, itu merusakkan apa namanya organ otak itu yang tidak bisa dibenahi. Tapi kalau jiwa ini disembuhkan, ya orang itu kan bisa gangguan jiwa itu karena misalnya putus cinta, ya dia putus cinta kemudian karena dia memang benar-benar cinta sama orang itu putus cinta atau yang dicinta itu kecelakaan meninggal, ya sehingga itu mengganggu atau mengguncangkan jiwanya. Ya. Tapi ketika orang ini mulai dirawat dengan baik, ya dirawat dengan baik, kemudian pelan-pelan disembuhkan batinnya, orang itu bisa kembali normal. Yang tadinya tidak bisa melepaskan kesedihan karena pacarnya meninggal kecelakaan, lama-lama itu kesedihannya bisa dikurangi, bisa dikurangi. Ya memang ada yang pakai obat supaya dia tenang dulu, baru kemudian diajak bicara, konseling, ya, terus dan itu insentif, kok insentif, intensif, maka dia bisa menjadi normal kembali. Tapi kalau kerusakan di otak itu yang sulit dibenahi, ya. Maka orang yang gila itu tergantung gila dari mana, apakah jiwanya atau kerusakan di bagian otaknya. Kalau di kerusakan di bagian otaknya, pada umumnya tidak bisa, dia hanya bisa dikasih obat. Kasih obat kalau dia uh, sudah tenang, dia bisa balik lagi. Tapi kalau obatnya habis, dia marah-marah, dia teriak-teriak, dia maki-maki orang. Ya biasanya kalau orang punya yang kerusakan seperti itu langsung dia pergi ke dokter minta resep obat, pulang diminumkan, anak itu menjadi tenang kembali. Tapi kalau kerusakan otak itu seringkali nggak bisa disembuhkan. Jadi seperti itu. Jadi gilanya itu dua macam ya. Tapi jangan kemudian ada orang yang tidak tidak bisa membedakan antara orang yang gangguan jiwa dengan orang yang kerasukan setan. Itu kan hampir sama, manifestasinya hampir sama. Teriak-teriak, nangis dan sebagainya. Nah, seringkali orang di karismatik itu kan sedikit-sedikit ditengking dalam nama Yesus. Padahal belum tentu. Ya, saya pernah mengalami ada anak perempuan teriak-teriak, pikirnya itu kerasukan setan. Langsung pembinanya dalam nama Yesus, yang nggak keluar. Kemudian saya bilang, coba kamu temani saya karena dia perempuan, saya nggak mungkin masuk sendiri dengan dia. Kamu temani saya masuk ruang konseling. Saya konseling ternyata sembuh. Ternyata dia bukan kerasukan setan, tapi sedang depresi. Ya tadi salah satunya urusan cowok cewek lawan jenis. Ya. Dia diputus sama pacarnya sehingga dia depresi. Ya. Jadi harus kita bisa membedakan. Maka kan di dalam kitab 1 Korintus itu kan ada yang mengatakan ada karunia membedakan roh. Ya. Jadi ada kalanya orang itu bukan kerasukan setan, tapi hanya gangguan jiwa karena tadi misalnya lagi pacaran, tiba-tiba diputus atau dia yang memutuskan sehingga belum siap, sehingga menjadi histeris ya. Nah itu kita harus tajam ya, dalam hal itu tajam, tidak semua. Nanti juga ada orang itu pendeta waktu ada seminar, kemudian orangnya ngantuk, ditengking dalam nama Yesus, roh ngantuk pergi. Orang ngantuk itu jangan ditengking, orang ngantuk itu suruh kamar mandi, cuci muka, selesai. Ya,
Ya, jadi kalau ngantuk itu tidak dalam nama Yesus, roh ngantuk pergi, nggak akan pergi. Ya, tapi Mas, kamu kalau ngantuk, saya izinkan kamu ke kamar mandi, ambil air, basuh mukamu, masuk seger lagi. Ya, jadi kita itu juga harus memahami hal-hal seperti itu. Ya, baik kita istirahat dulu ya. Oh ya, mari, mic-nya. Ada orang tua yang memang kayak Ya, tiba-tiba jatuh begitu tuh. Biasanya itu ada juga yang pura-pura begitu. ya, Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi itu. ya. Jadi kayak kerasukan, pura-pura gitu kan. Biasanya begitu, Pak. Ya, jadi ada memang ya kalau di dalam kebaktian itu ada hamba-hamba Tuhan yang mengadakan doa penumpangan tangan ya, katakanlah KKR gitu ya, didoakan. Tapi ada juga maaf, itu juga ada yang tidak benar karena seringkali memang ada yang kenapa harus di belakangnya sudah disiapkan tim-tim yang menjaga ya. Nah, dulu Benny Hinn ya. Benny Hinn itu pernah ya, dalam pengakuannya dia pernah minta ampun sama Tuhan. Karena Benny Hinn itu pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau Benny Hinn itu kalau KKR dia akan lepas jaketnya, lempar orang tumbang semua. Ya, kalau tidak percaya nanti dilihat. Ya. Ternyata Benny Hinn itu melakukan sebuah penipuan ya. Jadi dia itu sengaja membawa peralatannya sendiri. Jadi kalau zaman dulu Benny Hinn itu kalau KKR peralatan tidak mau disediakan panitia. Dia bawa dari Amerika. Ternyata dia mengakui karena ditegur ya, ditegur sama seseorang yang mungkin diberi hikmat Tuhan ya bahwa kamu salah. Dan dia mengakui, dia akhirnya mengakui. Jadi dia bawa bawa peralatan dari luar negeri. Salah satu soundnya itu sudah dimodifikasi demikian rupa sehingga ketika dia melemparkan jubahnya jasnya itu ya itu eh, sound systemnya itu bisa mengeluarkan semacam tenaga ya atau energi ya tidak tahu modifikasinya berarti sehingga kan mengeluarkan angin besar ya sehingga orang-orang itu bisa rebah sendiri-sendiri ya karena tidak kuat menahan ini tapi itu diakui sendiri oleh Benin tapi sekarang Benin sudah bertobat sehingga kalau KKR tidak bawa lagi peralatan ya karena nah itu bagus loh dia mau bertobat itu bagus karena ada hamba Tuhan sudah gede sudah salah dia tidak mau bertobat ya nah itu mending bertobat sebab kalau tidak bertobat nanti yang mengatasi sudah bukan manusia lagi yang mengatasi Tuhan sendiri nah itu kan malah berat ya malah berat ya jadi seperti itu baik kita istirahat dulu ya ini 9:30 nanti jam 10 kita mulai lagi silakan kalau mau istirahat